Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatus Sofia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Hasyim Asy'ari Tepi Ireng, Jombang. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sikap dan perilaku konsumen dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yang diampu oleh dosen Bu Nini Azizah. Dalam dunia pemasaran, konsumen adalah hal yang perlu diperhatikan. Jika suatu perusahaan atau perdagangan tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Oleh karena itu, agar dapat memahami konsumen, maka perlu kita perilaku konsumen dan siapakah konsumen itu. Untuk lebih lanjutnya, ada pengertian konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya Principles of Marketing, yaitu suatu individu atau rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Sikap merupakan kecenderungan memberi tanggapan atau suatu objek, baik disenangi maupun tidak disenangi, secara konsisten oleh konsumen. Sikap juga termasuk salah satu konsep yang sangat penting yang digunakan pemasar untuk memahami konsumen. Adapun fungsi-fungsi sifat yang diklarifikasikan oleh Daniel Kahn sebagai berikut. 1. Fungsi utilitarian, yaitu fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip imbalan atau hukuman, yang di dalamnya di sini terdapat rasa senang dan kekecewaan. 2. Fungsi ekspresi nilai, yaitu kemampuan konsumen untuk mengekspresikan nilai-nilai pada merek produk. Yang ketiga, fungsi mempertahankan ego, yaitu sikap yang mengembangkan konsumen untuk melindungi dan mengurangi dari tantangan eksternal maupun perasaan internal. Yang keempat, ada fungsi pengetahuan, yaitu sikap membantu konsumen untuk mengurangi ketidakbisaan atau ketidakpastian serta kebingungan dalam memilah referensi yang dibutuhkan dalam berkonsumen. Di sini juga ada beberapa komponen sikap yang terbagi dalam 3 bentuk, antara lain sebagai berikut. 1. Kepercayaan merek adalah komponen kognitif dari sifat. Yang kedua, ada evaluasi merek, yaitu komponen subjektif, yaitu komponen efektif atau yang menggunakan perasaan. Ketiga, maksud untuk membeli adalah komponen konatif atau sesuai tindakan. Jadi dari 3 komponen ini mereka saling berkaitan dalam mempengaruhi maksud untuk membeli. Pengertian perilaku konsumen menurut Schiffman dan Canuck adalah perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, dan menggunakan produk dan jasa, serta ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan mengonsumsi produk dan jasa yang telah ditawarkan. Pada dasarnya, perilaku konsumen merupakan tindakan atau perilaku yang termasuk di dalamnya terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi tindakan itu, yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan produk atau barang serta jasa yang memenuhi kebutuhannya. Pengukuran sikap konsumen
bagi pemasar merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan mengetahui sikap, pemasar dapat mengidentifikasi segmen manfaat, mengembangkan produk baru, serta memformulasi dan evaluasi strategi promosional. Pengembangan produk dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui sikap konsumen. Pengukuran itu dapat dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner pada sekelompok masyarakat atau sekelompok konsumen yang telah diidentifikasi. Kelompok konsumen itu bisa didasarkan pada demografi, kelas sosial, serta gaya hidup. Adapun menurut James F. Roger D. Blackwell dan Paul W. dan Minard dalam Saladin 2003, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Salah satunya yaitu 1. Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Yang kedua, perbedaan dan pengaruh individu. Di sini terdiri dari motivasi, keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, serta demografi. Yang ketiga, ada proses psikologis yang di dalamnya terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, serta perilaku. Untuk memahami peran sikap dalam perilaku konsumen, kita harus memahami bagaimana sikap dikembangkan dan bagaimana peran itu dimainkan. Sikap dikembangkan sepanjang waktu memulai proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh beberapa diantaranya ada pengaruh dari keluarga, pengaruh kelompok kawan sebaya, pengaruh informasi, pengaruh pengalaman, serta kepribadian. Selanjutnya, pengaruh keluarga. Di sini pengaruh keluarga mempunyai pengaruh yang sangat penting dari yang lainnya dalam hal memutuskan pembelian. Karena dari data yang telah diidentifikasikan membuktikan bahwa sekitar kurang lebih 58% keputusan pembelian dipengaruhi oleh anak kecil atau anak di bawah umur. Kedua, ada pengaruh kelompok kawan sebaya. Menurut Kans dan Lazarford yang dikutip asal tahun 1992 mengemukakan bahwa pengaruh kelompok kawan sebaya sangat memungkinkan mempengaruhi sikap dan perilaku pembelian konsumen daripada iklan. Kenapa? Karena banyak studi yang memperlihatkan bahwa kawan sebaya mampu mempengaruhi dalam perilaku pembelian suatu barang atau jasa. Yang ketiga, dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman penggunaan suatu merek pada produk terdapat pada masa lalu akan memberikan evaluasi atas merek tersebut. Karena tergantung apa pengalaman yang menyenangkan atau tidak. Jika pengalaman masa lalu itu baik, maka masa depannya akan menjadi baik. Sebaliknya, jika pengalaman itu buruk di masa lalu, maka kedepannya akan menjadi buruk. Jadi, sikap konsumen itu tergantung pada pengalamannya di masa lalu. Yang terakhir, yang keempat, ada pengaruh dari kepribadian. Kepribadian konsumen juga mempengaruhi sikap karena dari sifat-sifat seperti suka menyerang, terbuka, kepatutan, atau otoritarisme mungkin mempengaruhi sikap terhadap merek dan produk yang telah dipasarkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.